Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan saudara-saudara di mana saja berada, berjumpa kembali bersama Panggilan Islami Channel. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tausiah yang disampaikan atau dibawakan oleh Kiai Haji Akil Sirot dalam tema diskusi kebangsaan, ya. Jadi pada kesempatan ini akan membahas tentang kebangsaan, ya, dalam sebuah forum pengajian akbar dihadiri oleh dan dari berbagai komponen, dan mudah-mudahan ini menambah satu pencerahan atau menambah satu wawasan, juga sangat bermanfaat tentunya buat kehidupan kita di dunia ini. Sahabat dan saudara-saudaraku, mudah-mudahan apa yang disampaikan atau apa yang dibahas dalam pengajian ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadi satu bahan bagi kita semua dalam menjalin berbangsa dan bernegara di negara Republik Indonesia ini. Baik sahabat dan saudara-saudara di mana saja berada, mari kita simak bersama pengajian ini, ya, dan ikuti dari awal sampai akhir agar tidak gagal paham, dan banyak hal-hal yang dibahas pada kesempatan ini, dan ini sangat penting bagi kita semua. Dan untuk itu saya sarankan agar saudara-saudara mengikuti pengajian ini sejak awal sampai akhir, agar apa yang didapat atau didengar menjadi satu pengetahuan yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Baik sahabat dan saudara-saudaraku di mana saja berada, mari kita simak pengajian akbar ini dan mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezeki yang seluas-luasnya, Allah beri kemudahan dalam segala urusan, dan Allah beri umur panjang serta bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, yuk kita simak pengajian kebangsaan. Sadatul ulama wal masyayikh, ashabul ma'ahid, ashabatul sufiyah, ashabul madaris, jajaran pengurus Nahdlatul Ulama tingkat cabang WC Ranting, keluarga besar zuriyah almarhum wal maghfurlah Mbah Kiai Ali Qadir, Allah yarhamuh, wa qadahu fi maqadi sidqin inda malikin muqtadir, Gus Syihab, Gus Milah. Yang saya hormati Kiai Khazin Al-Mukarram, Kiai Khazin, Dr. Zain Abidin, Pak Catur, mudah-mudahan hasil maksud. Mas moderator, Pak Heru, Mas Heru. Jangan namanya Heru, orang pantas Heru Syurya. Bagai Heru orang pantas bagai. Nek ketua pantas, ketua ini pantas. Roy Syurya betul pantas. Sadati wa sayyidati, pengurus muslimat, Fatayat, Ibnu PBNU, Ansor, Pagar Nusa, ayul hadir. Dalam Al-Quran tidak ada terminologi umat Islam. Jadi dengan tanglet tenggusmillah, Gus Syihab yang hafal Quran, ada tidak di Quran umatan Islamiyah? Betul-betul Gus, betul wonten. Yang ada di Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Yang ada dalam Al-Quran, Muhammad, kamu dan umatmu saya jadikan ummatan wasaton, umat yang keren, bermartabat,
berkualitas, umat yang berperan. Litakunu syuhada 'alan nas, agar kamu sekalian berperan dalam tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah masyarakat. Syuhudan dinian, peran agama. Syuhudan thaqafiyan, peran peradaban. Syuhudan hadariyan, peran kebudayaan. Syuhudan ijtimaiyan, peran sosial. Syuhudan iktisadiyan, peran politik. Syuhudan insanian, peran kemanusiaan. Jadi Quran itu tidak mementingkan legal formal. Tidak mementingkan simbol, nama gak penting. Nama umat Islam tidak penting. Yang penting peranannya. Nama umat Islam kalau gak berperan di pinggir, pinter tidak, kaya tidak, berprestasi tidak, ya percuma. Bodoh, melarat, kalah, wah percuma itu. Yang penting peranannya, gak penting nama umat Islam. Yang penting kualitasnya. Gak penting namanya Muhammad bin Abdullah. Nama caturnya udah cukup. Asal berperan. Daripada Muhammad bin Abdullah tapi bodoh, melarat. Oleh karena itu yang kita harapkan kita berperan. Peran agama. Peran agama. Baik itu peran agama yang bersifat formal maupun informal. Kepala KUA, Kemenag, Direktur Sanawiyah, Aliyah, atau informal. Kiai, pesantren, madrasah, harus orang NU. Itu baru berperan tuh. Tidak boleh kita biarkan agama lepas dari tangan kita. Nanti salah semua nanti. Paham betul? Kalau tidak dipegang oleh Kiai NU, salah semua agama nanti. Karena hanya di NU ada metode manhaj aqlani, metode memahami agama rasional, pakai logika, namanya ijma' dan qiyas. Ijma' adalah akalnya ulama kolektif, qiyas adalah akalnya ulama individual. Ijma' ada 2, qauli dan sukuti. Qiyas ada 9, burhani, aulawi, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, sya'ri, iqna'i. Dengan adanya ijma' dan qiyas melahirkan sebuah ilmu yang selalu kita pakai, ilmu fikih. Itu hasil dari ijma' dan qiyas. Tanpa ijma' dan qiyas tidak ada ilmu fikih. Dari Sapinah sampai Majmu' 24 jilid, Mahalli 40 jilid ilmu fikih, hasil dari manhaj aqlani, metode rasional yang namanya ijma' dan qiyas. Paham betul? Katanya dialog katanya, ini serius ini. Bukan pengajian cerita muka nakir ini pengajian. Maka dalam memahami agama Islam harus dengan akal. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbik. Yang bisa mencapai kebenaran al-haq adalah alladzina utul ilm. Yang berilmu, yang intelek, yang cerdas. Kebenaran apa saja? Kebenaran membangun gedung harus menguasai teknik sipil. Kebenaran pertanian, peternakan harus menguasai teknik peternakan, kehutanan, pertanian. Kebenaran kesehatan harus dokter. Kebenaran hukum harus sarjana hukum. Kebenaran agama harus ulama. Tidak cukup pesan kilat 2 minggu walaupun janggotnya panjang, gak cukup itu. Harus betul-betul waliya'lamal ladzina utul ilma al-haqqu min rabbik. Hanya orang berilmu yang bisa mendapatkan al-haq, kebenaran. Wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Innas sam'a wal basar fuad kullu ulaika kana mas'ula. Kamu jangan ikut campur masuk
ke wilayah yang kamu gak ngerti. Saya misalkan, ngertinya agama. Jangan coba-coba bongkar mesin. Nanti bisa bongkar gak bisa masang. Saya ngertinya agama. Jangan coba-coba bicara perbankan. Jadi kok jadi direktur bank, malah rugi bangkrut malah. Kalau saya pegang. Sebaliknya, yang bukan sarjana agama, bukan ulama, jangan coba-coba bicara agama. Salah semua nanti. Insinyur, sarjana hukum, jangan bicara agama. Itu bagiannya Khozin, Bismillah itu bagiannya itu. Gus Syihab, jangan coba-coba bicara agama. Al-Quran mendorong kita agar profesional dan profesional. Masing-masing punya spesialisnya masing-masing. Keistimewaan masing-masing. Kiai jangan bicara uang. Kiai jadi kepala koperasi, bubar malah nanti koperasinya. Begitu pula yang ahli keuangan, perbankan, jangan jadi kiai. Salah semua nanti. Khutbah Jumat harus kiai. Itu pun harus hafal-hafalan khutbahnya. Kalau ada kiai khutbah masih baca, jangan dipakai lagi. Apa bedanya kiai kalau SAG, kalau khutbahnya baca. Khutbah Jumat, khutbah gerhana, khutbah nikah, manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, talqin, tahlil, harus hafal. Berjanji, debat, harus hafal. Kalau ngundang kiai baca berjanji masih baca, jangan diamplopin. Kenapa? Karena itu milik kita. Maka kita harus pelihara. Kalau bukan kita yang hafal debat berjanji, manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, siapa yang mau ngapal? Muhammadiyah suruh ngapal. Paham betul? Namanya profesional. Oleh karena itu, mari kita ikuti kebenaran sesuai dengan ilmu pengetahuan. Ketika Rasulullah SAW di Mekah 13 tahun, hanya mendapatkan pengikut 120 orang, kurang lebih. Itulah as-sabiqun al-awwalun. Jadi yang masuk Islam di Mekah itu selama 13 tahun hanya 120 orang. Dengan penuh tantangan dan siksaan, penindasan. Akhirnya Rasulullah hijrah ke kota Yathrib. Kota apa namanya? Yathrib. Kenapa kota itu namanya Yathrib? Karena yang membangun kota tersebut namanya Syekh Yathrib bin Laud bin Amlik bin Sam bin Nuh. Cicinya Nabi Nuh yang bangun kota itu namanya Syekh Yathrib. Nah, kota namakan Yathrib. Nabi Muhammad masuk kota Yathrib menjumpai masyarakat yang plural, yang bineka. Ada umat Islam pendatang, namanya Muhajirin. Ada umat Islam pribumi, namanya Ansor. Terdiri dari dua suku, Aus dan Khazraj. Ada non-Muslim beragama Yahudi, 3 suku besar jumlahnya. Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Nadir. Yahudi tinggal di Yathrib sudah lama. Setelah Nabi Muhammad melihat kenyataan seperti itu, merenung, memahami situasi, memutuskan begini keputusannya. Bahasa Arabnya begini. Banyak orang menyampaikan tapi nggak ngerti bahasa Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabu Muhammad. Al-muslimuna min Quraisy wal muslimuna min Yathrib wal Yahud wa man tabi'ahum wal hiqabihim wa jahada ma'hum innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Muslim pendatang, Muslim pribumi dan Yahudi. Asalkan satu visi misi, tabi'ahum lahiqabihim wa jahada ma'hum, satu cita-cita, maka sebenarnya satu umat. Jadi Nabi Muhammad 15 abad yang lalu telah berhasil membangun ikatan sosial antara Muslim pendatang, Muslim pribumi dan non-Muslim Yahudi, tidak berdasarkan agama, tidak berdasarkan suku,
berdasarkan kesamaan visi misi, kesamaan cita-cita. Maka setelah ditandatangani semua pihak, negaranya dinamakan Madinah. Apa? Bukan negara Islam, bukan negara Arab, negara Madinah. Yang penduduknya plural, bineka. Semua di mata hukum sama. Semua hak dan kewajiban sama. Suatu ketika ada orang Muslim membunuh Yahudi di pasar. Gak niat bunuh sih, gak niat bunuh. Bertengkar nempeleng, rupanya tangannya sakti rupanya. Mati si Yahudinya itu. Nabi marah besar dengan statement yang sangat keras. Man qatala dhimmiyan fa ana khasmuh wa man kuntu khasmahu falam yashumma raihatal jannah. Barang siapa membunuh non-muslim. Bunuh siapa, Bu? Non-muslim. Maka nanti di akhirat berhadapan dengan saya. Dan barang siapa berhadapan dengan saya tidak akan masuk surga. Ini sebuah proteksi yang sangat unggul. Nabi Muhammad menjamin keselamatan dan keamanan non-muslim di kota Madinah. Di negara Madinah. Suatu ketika ada maling. Usama bin Zaid lapor. Ya Rasulullah, ada maling. Ternyata malingnya anaknya sahabat besar, tokoh besar. Namanya Uthman bin Mad'un. Jadi gimana? Gak usah dihukum ya. Anak orang besar. Menjaga nama baiknya lah. Nabi marah besar. Wallahi ya Usamah. Lau saraqat Fatimatu binti laqata'tu yadaha. Demi Allah Usamah, seandainya maling itu anakku, anak saya Fatimah. Bawa sini. Saya yang akan motong tangan. Aduh ini. Kalau omongan dipegang oleh hakim, oleh jaksa, oleh polisi. Baik sekali nih. Siapapun malingnya sampai anak saya, bawa sini, saya akan hukum. Gitu apa polisi ya? Mudah-mudahan seperti itu. Jaksa, hakim, polisi, pegang prinsip ini. Wallahi ya Usamah, lau saraqat Fatimah binti laqata'tu yadaha. Malingnya siapapun, seandainya anak saya Fatimah yang pencuri, bawa sini, saya akan menghukum. Itu Nabi Muhammad itu. Dalam rangka menegakkan keadilan. Maka sekali lagi Nabi Muhammad tidak pernah memproklamirkan berdirinya negara Islam. Gak pernah. Negara Islam gak pernah. Nabi Muhammad tidak pernah memproklamirkan berdirinya negara Arab. Itu berarti kesukuan etnik berarti itu. Enggak. Negara Madinah. Paham betul? Itulah yang dijadikan dasar Munas Alim Ulama NU di situ Bondo yang dipimpin oleh Kiai Ahmad Siddiq dan Gus Dur. NU ormas Islam pertama yang menerima asas tunggal Pancasila. Ini Indonesia, bukan negara Jawa, bukan negara Sunda, bukan negara Madura, bukan negara Batak, Dayak, Bugis, Ambon, bukan. Negara Indonesia yang di dalamnya sekian suku. Masuk Arab, Yaman, Cina, Belanda, Bule, India, semua sama. Asalkan satu cita-cita. Ini negara Indonesia, bukan negara Islam. Bukan negara Katolik Kristen, bukan. Bukan negara Buddha Hindu, bukan. Negara Indonesia yang di dalamnya 6 agama resmi. Yang gak resmi masih banyak. Di Jawa masih banyak tuh. Darmo Gandul, Sabto Darmo, Gotoloco, Sambelun, Subut, Pangestu. Kalau di Sunda, Sunda Wiwitan, Karuhunan, Kaharingan, Kapitayan. Kalau di luar Jawa, Parpalin. Dilindungi semuanya. Itulah negara Pancasila. Luar biasa Pak, luar biasa. Kita di sini membangun masjid pesantren sangat mudah. Di Timur Tengah terutama di Saudi yang negara Islam sampai mencret sampai pengen digawe pesantren nggak akan bisa. Kita di sini mengadakan pertemuan bebas. Gimana? Ini Pak Junedi bikin pertemuan ini hanya 2 hari. Didukung oleh Gus Syihab Bismillah. 2 hari persiapannya. Bebas. Di Saudi Arabia mau ngadain pertemuan kayak gini tangkep. Saya itu. Saya di sana 13 tahun setengah. Tahu persis saya. Paham betul? Di Afghanistan yang 100% Muslim.
Perang saudara sudah lebih dari 40 tahun. Bom meledak di masjid, di kantor, di rumah sakit, di madrasah. Presidennya apal Quran. Burhanuddin Rabbani, profesor dari Mesir, keluar Mesir. Dibunuh oleh Taliban. Katanya kafir, antek Amerika. Apal Quran dikafirkan. Ada perempuan nyanyi, ditembak, mati. Kenapa? Perempuan nyanyi haram. Oh, jadi nyanyi haram, bunuh gak haram. Afghanistan. Bukan itu. Akhlak Islam tidak begitu. Jangankan tadi Nabi mengatakan barang siapa membunuh non-muslim. Ada lagi yang lebih kuat lagi Quran. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullahu adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Jangan kamu caci maki non-muslim yang tidak menyembah Allah. Coba luar biasa. Tapi kalau pengajian begini, tapi kalau nyanyi lancar. Quran ibu, kamu jangan mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah. Coba jelas sekali itu. Wala tasubbul ladzina min dunillah. Kamu jangan sekali-kali mencaci maki, meremehkan, ngenyek orang yang tidak menyembah Allah. Orang Kristen, orang Katolik, orang Buddha, orang Hindu, orang Konghucu, jangan kamu caci maki. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Karena setiap umat punya kebanggaan masing-masing. Agamanya yang dia banggakan, pakaian, cara berpakaian, cara bertradisi, berbudaya, bahasanya. Orang Jawa tidak boleh meremehkan bahasa Sunda. Orang Jawa tidak boleh meremehkan bahasa Madura. Orang Jawa tidak boleh meremehkan bahasa Dayak, bahasa Batak. Harus saling menghormati. Bahasanya, budayanya, kulinernya, cara berpakaian. Paham boten? Inah nilai-nilai Pancasila yang diperjuangkan oleh Panding Fades, pendiri Negara Republik Indonesia, termasuk Kiai Haji Wahid Hasyim. Ketika tanggal 18 Agustus 45, sidang BPU PKI, ada 7 kata. Bunyinya, dengan berkewajiban mengamalkan syariat Islam bagi para pemeluknya. Yang orang non-muslim, orang Kristen gak setuju. Kalau dipaksakan jadi negara Islam Indonesia ini, kami gak setuju. Saya keluar nanti dari NKRI, kata yang orang Kristen. Kiai Wahid Hasyim, bapaknya Gus Dur, pulang ke Jombang. Waktu itu belum ada HP, belum ada WA waktu itu. Pulang ke Jombang, menghadap ayahnya Kiai Hasyim Asy'ari. Gini. Kiai Hasyim Asy'ari malamnya istikharah, pagi-pagi Wahid kembali ke Jakarta kamu. Saya NU setuju. 7 kata dicoret. Jadi kata dengan berkewajiban mengamalkan syariat Islam dicoret. Saya setuju itu. Apa? Mbah Hasyim yang penting bagi Mbah Hasyim, Indonesia kuat dulu. Indonesia kokoh dulu. Baru di atas negara yang bersatu kokoh kita dakwah Islam. Kita bangun pesantren, kita bangun madrasah, kita bangun tahfidz Quran. Di atas kesatuan tanah air nasionalisme yang kokoh. Paham boten? Oh, daripada Afghanistan, negara Islam tapi berantakan, perang terus. Negara Islam tuh, Taliban. Perang terus, sudah 40 tahun. Apa mau kayak gitu Indonesia? Tidak mungkin ada ulama, pemikir, ulama lahir dari masyarakat yang perang. Gak mungkin. Kalau masyarakat perang gak mungkin ada anak orang ngaji, orang hafil Quran, ada orang nulis disertasi. Gak mungkin kalau gak aman. Coba Pak Zainal Abidin nulis S3 kan? Ada bom meledak. Jadi gak itu? Ya, sudah S3 sudah? Sudah. Proses. Lain lagi nulis S3 lagi proses. Lagi nulis di belakang rumah ada bom. Lari sudah. Lagi berpikir, memahami kitab, memahami literatur. Ada bom meledak. Tutup kitabnya sudah. Oleh karena itu kita syukuri. Harus kita syukuri. Indonesia amnin wa aman. Istiqrarin wa tmi'nan. Berkat ada Pancasila. Paham boten? Ayo, negara Islam tapi tidak aman.
Apa Pancasila tapi aman? Pilih mana? Negara Islam, misalkan kalau Islam, tapi nggak aman. Taliban, Afghanistan, sudah ribuan yang mati. Mana lagi? Libya, perang terus, sesama Libya, sesama sebangsa, se-Islam bodoh Islamnya. Afghanistan sama-sama ahli sunnah, madhab Abu Hanifah, madhab Hanafi, tarekatnya Naqsyabandiyah, saling bunuh. Di kita beda agama, beda suku, beda tarekat, Tijaniyah, Syadziliyah, Qadiriyah, akur. Aman betul? Aman. Di Afghanistan tarekat cuma satu, Naqsyabandiyah. Muhammad Naqsyabansyah, Bahak Naqsyabansyah. Madhabnya cuma satu, Abu Hanifah, Hanafi. Tapi perang saudara sudah lebih dari 40 tahun. Mari kita pahami, kita renungkan dengan dewasa. Jangan terprovokasi oleh impian-impian yang apa? Yang menjanjikan. Waduh, kalau jadi khilafah Islam adil, makmur, sejahtera. Alah, omong kosong. Ayo, ISIS itu bunuhin orang seenaknya. Khilafah Islamnya, khilafah negara Islam Suriah dan Baghdad, Suriah dan Irak. Tapi tidak sama sekali jauh dari nilai-nilai agama Islam. Teroris yang ngebom Sekar PDW. Gerobongan ada terus nggak? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Pemalang, Umar Patek, itu namanya Hisham Bawazir. Batang, Dulmatin, itu teroris itu. Cirebon, Saifuddin, Kuningan, Syarifuddin, Indramayu, Mu'adzam, itu bom Tamrin. Lamongan, Amrozi, Ali Hufron, Mukhlas, Ali Imron. Malang, Salim Mubarak At-Tamimi. Banten, Imam Samudra. Masih banyak lagi. Lampung, Baroja. Gerobokan Banten ya. Ketinggalan. Nang dindi ono teroris nang gerobokan ora ono. Terorisme bertentangan dengan agama Islam. Suatu ketika, ini bukan omong kosong bu, ada dalilnya. Ada sahabat namanya Hasin Al-Khazraji. Hasin itu sod ya, pakai sod ya, kalau Hasin nanti Husain bacanya. Hasin Al-Khazraji. Punya anak tidak mau masuk Islam. Dikandani, dinasehatin, tetap tidak mau masuk Islam. Lama-lama sabarnya habis. Kalau kamu tidak mau masuk Islam, saya bunuh. Kata bapaknya, kata Hasin. Ada sahabat mengancam anaknya karena agama. Turun ayat Al-Quran, wahyu. La ikraha fiddin. Tidak boleh ada intimidasi dalam agama. Ya Allah. Ayah mengancam anak. Apalagi bukan ayah, bukan paman, bukan ponakan, bukan. Paham betul? Jadi mereka terorisme itu jelas-jelas bertentangan dengan agama Islam. Bertentangan dengan Al-Quran. Mari kita bersikap tegas. Mereka yang mati bom bunuh diri bukan mati syahid, mati sangit. Iya. Islam tidak pernah merentahkan seperti itu. Nabi tidak pernah merentahkan seperti itu. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min haulik. Muhammad, karena kamu santun, kamu ramah, kamu halus, maka orang Mekah berbondong-bondong masuk Islam yang tadi memusuhi Islam. Itu Fatu Makkah tahun 8 Hijriah. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya kamu kasar, congkak, sombong, bawa pentung, sweeping, takbir, niscaya orang Mekah lari dari kamu. Orang Islam-Islaman. Wali Songo dengan santun, dengan ramah, dengan adab mengislamkan tanah Jawa dan sekitarnya dan Nusantara semuanya. Tanpa kekerasan, tanpa caci maki. Nggih mboten? Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati. Tidak ada yang pakai kekerasan, semua pakai akhlakul karimah. Maka kalau ada mubalek, penceramah atau khotib caci maki, seret aja di mimbar, turunkan. Berani enggak?
atau ditinggal bubar. Itu aja. Ada mubalek ceramahnya mencaci maki, tinggal bubar mawon. Paham boten? Terutama warga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Harus kita pelihara tanggung jawabnya kiai-kiai ini. Kita punya as-sarawatil ijtimaiyah, social capital, kekayaan masyarakat. Ini nih, masyarakat NU nih, kekayaan panjenengan, kiai. Harus pelihara. Jangan sampai ada yang lepas. Luar biasa sebenarnya NU ini. Saumama kiai, saumama ada pondok. Apalagi dari Boyo, 43.000 santrinya. Pondok sini aja yang 100 orang santrinya. 100 punya 2 orang tua. Berarti berapa sudah? 300. Nanti pulang nikah, punya mertua 2. Punya istri dan mertua 2. 3 lagi. Berapa? 600. Ya, belum kakak, belum adik, belum paman. Diajak semuanya. Akan menjadi satu komunitas kekayaan sosial yang sangat berharga bagi kita Nahdlatul Ulama. Tidak gampang. Ormas lain tidak bisa seperti itu. Gak gampang. Hanya kadang-kadang kita tidak mampu mentandim. Tidak mampu memanage kekayaan sosial tersebut. Paham betul? Kalau ada sampai ada masyarakat yang bedal itu apa? Keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dosa kiainya. Tidak mampu melihara kekayaan sosial. Kalau ada 2 orang tuanya NU, anaknya kok keluar dari NU jadi Wahabi, yang dosa kiainya itu. Paham betul? Yang jaringan juga dosa muslimat. Nah, yang kedua, kita punya as-sarawat tsaqafiyah wal hadariyah. Kita punya culture capital. Bayangkan Bu, kirim doa. Sudah menjadi tradisi. Harus pakai ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila jami'al washabil kiram, auliya ila ardil magharibiha, qarya wa bahriha. Itu budaya itu. Padahal kirim doa nganggo bahasa Indonesia boleh kepada Rasulullah dan pada sahabatnya dan para aulia, para ulama. Mari kita baca Fatihah Al-Fat. Nyampe enggak itu? Nyampe enggak? Tapi marem mboten. Monggo saya mau Al-Fatihah kagem Rasulullah lan para wali lan para ulama. Marem mboten? Nah, itu kekayaan budaya kita. Pegang itu, dirawat itu. Dirawat itu. Kurang mantap nggih? Itu berarti as-sarawat tsaqafiyah wal hadariyah. Saya tahu, kita tahu sholat pakai kopiah dan gak pakai kopiah apa bedanya? Gak ada bedanya. Yang penting soal khusyuk yang penting. Sopori sing ora kopiah nggo celana khusyuk, sing nggo sarung sorban malah khusyuk. Siapa roh, siapa roh. Tapi budaya kita sholat Jumatan apalagi pakai sarung, pakai kopiah. Nggih mboten? Padahal itu budaya itu budaya. Apa kalau pakai celana enggak pakai kopiah enggak sah? Sah. Itu budaya. Masjid ada bedugnya dengan tidak ada sama. Apa ada bedugnya nanti sholatnya khusyuk, kalau enggak ada bedugnya enggak khusyuk itu. Kalau sholat di masjid yang ada bedugnya khusyuk. Kalau sholat di masjid tidak ada bedugnya enggak khusyuk, ngeten? Enggak. Tapi itu kekayaan budaya kita. Masjid harus ada bedugnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Paham betul? Sowan kiai. Nyuwun barokah karo kiai, nyuwun doa. Bukan sama dukun Pak Catur, sama kiai. Itu budaya kita. Silaturahim. Mari kita tingkatkan, kita jaga, kita rawat. Jangan sampai terpengaruh dengan hidup yang individualistik, syakhsiyah. Yang penting untuk dirinya sendiri, orang lain gak penting. Gak boleh gitu. Tetap kita menjaga kebersamaan. Malam Jumat, baca barzanji atau tahlilan, gimana? Itu budaya kita. Mau casin nang omah dewean, kalau mau casin rame-rame, apa sih bedanya? Sopor ruh malah sing dewean khusyuk. Sing rame-rame malah orang khusyuk sopor ruh. Tapi budaya kita berjamaah. Maca sing rame-rame. Harus kita jaga itu. Paham boten? Akad nikah. Ayo. Bahasa Jawa Indonesia dengan bahasa Arab mantep mana?
zawwajtuka kahtuka mahtubataka Fatimah binti Haji Ahmad bimahari khamsina graman min dzahab. Mantep nggih? Aku kawinkan kamu dengan anak, ayo mantep dia aja, mantep dia. Aku kawinkan kamu dengan anak saya Fatimah dengan mas kawin 50 gram emas. Karo zawwajtuka wa ankahtuka mahtubataka Fatimah binti Ahmad bimahari khamsina gram min dzahab wa adawatus shalatil kamilah. Ayo mantep dia. Maca donga. Allahumma inna nas'aluka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud aghnina bi halalin haramik wa bi ta'atika masfadika man siwak ya wasal maghfirah. Diganti sekarang. Wahai Tuhan yang maha kaya raya, berilah rezeki kepadaku, rezeki yang halal, dan berilah kau anugerah darimu, tidak dari yang lain. Ampunlah dosa-dosaku. Mantap betul. Mantap nih karo astaghfirullahaladzim. Mantap nih. Itu budaya namanya. Harus kita rawat, harus kita jaga itu. Paham boten? Namanya itu as-sarawatis taqafiyah wal hadariyah. Culture capital. Kekayaan budaya. Satu lagi. As-sarawatul maliyah. Mari kita bangun ekonomi kita. Kaya itu wajib, melarat itu dosa. Quran sih ngomong, ngendikan Quran. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ojo ngantek, ojo sampai kamu mati meninggalkan anak cucu yang melarat. Artinya kita harus kaya. Mati tapi meninggalkan warisan yang banyak. Supaya keturunan kita tidak dhi'afan, tidak melarat. Jadi kaya itu wajib, melarat itu yang keras jamnya. Kaya itu wajib, melarat. Alhamdulillah paham. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Pintar itu fardu, wajib bagi setiap orang, wajib pintar. Jadi pintar itu wajib, bodoh itu wis loro dosane iki. Loro wis. Yang ketiga, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Quran diwaca dengan artinya enggak ngerti, Bu. Kamu jangan kalah. Kamu jangan di bawah. Kau menang di atas kalau kamu benar-benar orang beriman. Menang itu wajib, kalah itu dosa. Paham? Ayo, menang itu kalah. Awas kalau kalah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dulu lebih sayang berikut, 2 bulan yang lalu, ziarah ke Baghdad. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani suatu ketika ziarah datang kuburannya Imam Syafi'i di Mesir. Berangkat dari Baghdad ke Mesir. Di sana masyarakat sekitar kuburannya Imam Syafi'i di dusun Fustot, desa Fustot, Kairo, melarat-melarat. Akeh seorang di rumah. Syekh Abdul Qadir Jalani segera beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk masyarakat sekitar kuburan Imam Syafi'i. Sampai sekarang rusun perumahan ono tulisan gerbang Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sampai sekarang. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu wali sugih loman. Panjenengan wali duduk. Sugih ora. Loman boten. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani putra Mbah Mun semua mondok di situ. Gus Najih, Gus Subab. Waktu saya di sana santrinya 700. Ditanggung dahar, pakaian, kebutuhan, sakit diobatin, pulang ditiketin. Kiai nanggung santrine. Wonten-wonten gerobogan. Jawab wonten-wonten. Derek. Karena apa? Karena kaya.
Karena Said Muhammad kaya, punya hotel di Mesir, punya hotel di Maroko, punya toko kitab di Mesir. Maka kiai harus kaya. Kiai harus suatu ketika waktu Rasulullah Mi'raj, tenan orang guyon ini. Rasulullah Mi'raj melihat ada orang bangun dari kuburan gede dhuwur. Bangun dari kuburan, setelah dilihat mukanya keropos, bolong. Mukanya nggak ada dagingnya. Nabi kaget, man huwa ya Jibril, iku sopo Jibril? Gede dhuwur tapi mukanya bolong. Oh, itu umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Yang rajin minta-minta. Tenan, saya itu. Ini kita bikin wonten niku. Kiai Wahab mensosialisasikan NU sampai ke Palembang. Di Palembang, Sumatera Selatan, tahun 30 sampai tahun 35 itu. Kayak apa jalan, kayak apa transportasi, kayak apa penerangan, gelap. Sampai ke Palembang. Ketemu dengan Kiai Kamil Soleh, asli Semarang. Berdiri NU Palembang. Ke Banten, Menes Pandeglang. Jauh dari Serang, dari ibu kota Banten. Ada Kiai Abdurrahman, berdiri NU. Ke Bogor, Pagentongan, ajaran Abdul Hamid. Ke Betawi, Jakarta, Guru Marzuki, Cipinang. Cirebon, Kiai Abbas Buntet. Semarang, Kiai Ridwan. Lasem, Mbak Maksum. Kudus, Raden Asnawi Kudus. Cepu, Kiai Ihsan. Lombok, Kiai Faisal, Kiai Hasun. Kiai Wahab. Muter-muter. Ongkos sendiri tanpa proposal. Kiai Wahab. Tahun 30 sampai tahun 35-an lah. Makanya nyuwun sewu, Kiai Wahab istrinya banyak. Karena kalau pergi sebulan, buat nom-nom. Perempuan sekarang aja nggak setuju di madu. Kalau dulu setuju semuanya. Semua para wali istrinya banyak, Bu. Nggak ada walisnya satu. Film Gunung Jati ada istri Cina yang menyebarkan Islam di daerah Kuningan, keturunannya itu. Ada istri Parahyangan dari Sunda menyebarkan Islam di Parahyangan di masyarakat Sunda. Permaisurinya Sunan Gunung Jati, Nyai Atikah binti Raden Fatah. Istri pertama. Yang kedua, ketiga, keempat banyak menurunkan umat Islam se-Jawa Barat. Kalau istrinya cuma satu, kurang tersebar Islamnya. Paham betul? Makanya kiai istrinya harus Kanjeng Nabi nikah dengan Siti Juwairiyah. Kenapa? Karena kalau Siti Juwairiyah dikawin, dinikah Kanjeng Nabi, seluruh suku Bani Mustalik masuk Islam. Betul. Rasulullah nikah dengan Siti Juwairiyah, seluruh suku Bani Mustalik masuk Islam. Saya buatin. Ya iya. Ya. Enggak bercanda. Betul, saya serius. Jadi kita kaya dengan budaya, kaya dengan tradisi yang harus kita pelihara, harus kita rawat. Terakhir. Tadi apa? As-sarawatul ijtimaiyah, social capital, kekayaan masyarakat harus diopeni. Kedua, kekayaan budaya. Kitab kuning juga termasuk budaya. Ayo kita rawat Fathul Mu'in, kita rawat Fathul Qorib. Bila perlu kayaknya apal Fathul Mu'in. Faslul fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun. Itsbatu wujudillah wa iqamatu syariatillah wal qital fi sabilillah wa daf'u dari ma'sumin musliman kana aw ghairu muslim bil it'am wal iksai wal iskan wa thamani wajib tamrid. Saya apal Fathul Mu'in. Bila perlu kayaknya apal alfiyah, ya apal Quran jelas. Bismillah Gus Syihab. Pun itu budaya. Yang terakhir yang masih kita ketinggalan as-sarawatus siyasiyah. Politik kapital. Masih kalah kita ini dalam berpolitik. Masih kalah. Makanya kita selalu di pinggir. Penonton. Gigit jari. Paham betul? Sing berjuang Hasyim Asy'ari merdeka ini. Di penjara 1 bulan di Mojokerto. Digebuki Jepang. Sama tangan kanannya jemper. Kiai Mahfud Siddiq ketua NU waktu itu. Digebukin Jepang. Mukanya hancur. Berdarah-darah. Kiai Jalil Mustafa. Singaparna Tasikmalaya. Dibunuh oleh Jepang. Dipenggal kepalanya. Karena nggak mau setor beras, setor padi. Kiai Ilyas. Muhammad Ilyas.
Lumajang dibunuh. Kiai Hamid Rusdi Malang, sekarang jadi nama terminal, jadi nama jalan, jadi nama pasar Hamid Rusdi. Walaupun belum pahlawan nasional, dibunuh. Yang berjuang para kiai. Mayor Abdullah Abbas, Kapten Yusuf Hashim, Letnan Mukhlas Rawi, Brigjen sampai Brigjen Abdul Manan. Coba lagi, Letnan Kiai Munasir, bapaknya Pak Roji Munir, zaman Gus Dur itu. Pak Roji Munir ketua PBNU zaman Gus Dur. Banyak sekali. Letnan Yusuf Hashim, Kiai Yusuf Hashim. Itu semua pejuang-pejuang. Bos Merdeka yang menikmati Aguan, Tommy Winata, Eka Cipta, Budi Hartono, Antoni Salim, Lim Swee Leong, coba lagi, Wilmar. Ayo, jenengan tetap melarat. Ada 50 orang daftar orang kaya. Tak golei, orang Gerobogan gak ada. Nama Solikin, Tajumadi, Tajul Kipli, betul nonton. Nomor 1, Prayogo Pangestu. Duitnya 1.150 triliun. Nomor loro, Budi Hartono yang punya Rokok Jarum, punya Bank BCA. 900 triliun. Nomor 3, Sinar Mas. 700 triliun. Nomor 4, Antoni Salim. Nomor 6, orang Islam, Khairul Tanjung yang punya Bank Mega. Nomor 39 orang Islam, Haji Rashid. Nomor 40 orang Islam, Haji Muhammad Bayu yang punya taksi Bluebird. Tak golei bukan Solikin ta Madrais betul wonten. Pejabat, ayo. Yang main politik, yang berkuasa memimpin negara ini jauh dari yang kita inginkan. Nyun sewu, masih jauh dari yang kita inginkan. Yang betul-betul mujahid fisabilillah. Ikhlasan mukhlisan lil watan waliddin. Baik jauh. Kita pernah punya Presiden Gus Dur. Hanya 23 bulan. Waktu itu pertanian panen jadi semuanya. Kayak dengan betul. Presiden Gus Dur. Panen padi, panen cabai, panen berambang. Jadi semuanya. Gaji-gaji dinaikkan. Polisi tentara dari 350.000. Naikkan oleh Gus Dur 1,5 juta. Gus Dur yang menaikkan. Dosen YIN, yang dosen YIN. Waktu itu 300.000, 1,5 juta. Rektor tadinya 4,5 juta, jadi 10 juta. Gus Dur itu naikkan gaji. Apalagi taksi-taksi di Jakarta saya lihat semua laris. Pedagang-pedagang laris. Ya Allah. Sayang hanya 23 bulan. Dan ini kemarin kita punya wapres Kiai Ma'ruf Amin. Entah kapan lagi punya wapres. 50 tahun lagi punya lagi enggak ya kira-kira? Insya Allah. Bukan bahasa insya Allah. Siap gitu loh. Ayo Masya Allah. Ayo. Pintar itu wajib ngomong. Bodoh itu dosa. Kaya itu wajib. Melarat itu dosa. Menang itu wajib. Kalah itu dosa. Muhammadun qaimun lillahi dzuhimami. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad orang himmahnya besar. Saya harus menang. Muhammad tuh. Kalau modern jenengan, wah Islam bakal 2 hari itu bubar Islam. Modern jenengan. Nabi Muhammad diancam, nggak takut. Bahkan jawabnya, la wallahi la wad'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala atuka hadzal amr ma tartu hatta ahlika dunah. Demi Allah seandainya Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, bulan tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, saya tidak akan berhenti sampai saya mati. Ngoten-ngoten panjenengan. Tidak akan mundur sampai mati. Ngoten-ngoten. Itu Kanjeng Nabi, ngoten Kanjeng Nabi. Wali Songo juga sama. Islam harus tersebar di Nusantara. Gak mau mundur. Kiai Hashim juga begitu. NU harus besar.
Punya modal apa? Enggak punya apa-apa. Punya himmah, punya cita-cita, punya hasrat, punya kemauan. Bung Karno, Indonesia harus merdeka. Lawan Belanda, lawan Jepang. Punya apa Bung Karno? Punya duit banyak, punya senjata nuklir. Enggak, punya apa? Himmah. Maka panjenengan kalau punya anak harus himmahnya besar. Sekarang ini ada Menteri Keuangan Prancis. Menteri Keuangan negara Prancis, wadon, namanya Maria. Asal Maroko, asal Maghribi. Lagi kecil, angon kambing. Sekarang jadi Menteri Keuangan Prancis. Perdana Menteri, coba, Makrud, Perdana Menteri Belanda. 14 tahun jadi Perdana Menteri, 2 periode. Tadinya buruh pabrik. Pekerja pabrik tadinya. Perdana Menteri Belanda 14 tahun, 2 periode. Dan jenengan harus himmahnya besar. Siap? Siap. Katanya penakut gitu, Masya Allah. Ngoten nggih? Muhammadun shadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad orang yang jujur, sidik. Tidak pernah bohong selama hidupnya. Sifat sidik, jujur, penting. Begitu hilang sifat sidik, jujur, minyak goreng hilang. Begitu sifat sidik hilang, sekarang ini. 300 triliun PT Timah hilang selama 10 tahun. 300 triliun, bukan 300 miliar, bukan. 1 triliun 1.000 miliar. 1 miliar 1.000 juta. 1 juta 1.000 ewu. Korupsi 300 triliun. Udah nggak tuku dawet, cendol. Gerobogan tenggelam itu. Ini lagi diproses nih. Indosuria korupsi 72 triliun. Kominfo korupsi 8 triliun. Setia Novanto sudah di penjara. Ketua DPR RI dan ketua Golkar, ketua umum Golkar. Korupsi 2,5 triliun. Ya Allah, korupsi triliun. Saya tidak cari malaikat, buatan enggak semua orang ada salahnya lah. Tapi ya jorok menen dah. Kalau 1 juta saya masih maklum. 1 juta. Triliun. Membangkrutkan ekonomi negara. Paham buatan? Itu negara. Contoh kecil, keluarga kalau nggak sidik. Istri tidak sidik, suami ribut. Gimana? Suami tidak jujur, istri ribut. Gimana? Sekarang saya mau tanya. Yang sering tidak sidik, suami apa istri? Apa saya tanya gantian indul ya? Sebelum dulu. Yang sering tidak jujur, suami apa istri? Istri. Yang sering tidak jujur, suami apa istri? Berarti dua-duanya nggak ada yang jujur berarti ini. Mari kita malu dengan orang non muslim. Jepang bukan agama Islam. Agamanya Shinto. Jujur, tidak ada korupsi. Polisi, jaksa, hakim, tidak ada korupsi. Malu. Bukan takut neraka, nggak ngerti neraka orang Jepang, nggak ngerti neraka. Malu. Kota Tokyo, ibu kota Jepang, segitu ramenya, nggak ada polisi. Supir bawa mobil, semuanya tertib. Tidak ada yang melanggar hukum. Nggak ada yang melanggar lalu lintas. Itu Jepang. Bersih. Orang rokok, tapi dibuang ke tempatnya. Puntungnya dibuang ke tempatnya. Nggak ada yang semaunya. Waktu anak-anak Jepang nonton kesebelasan sepak bola di Daha Kotor, waktu Jepang main di sana, ratusan anak Jepang nonton, bubar bekasnya anak-anak Jepang bersih. Nggak ada puntung rokok satupun. Dibuang ke tempat sampah. Itu orang Jepang. Kita malu. Ya Allah. Damai, aman, tentram. Saya pernah pergi ke negara Mali, Bu. 22 jam dari Jakarta. 6 ormas, NU Muhammadiyah, Al-Isyad, Wasliyah, Syarikat Islam. Sampai di ibu kota Tembakto, ibu kota negara Mali. Tidak ada rumah dikunci pintunya. Tidak ada rumah dikunci jendelanya. Sepeda motor ditinggal di halaman, kuncinya masih gantung. Kira-kira gerobokan kira-kira. Islam semua padahal, NU semua padahal. Saya pernah ke Australia tahun 2012. Muter-muter 6 kota, ceramah. Terakhir di ibu kota Sydney, ceramah di masjid besar yang tadinya gereja. Bar zuhur, ceramah. Bar asar, belanja oleh-oleh, besok mau pulang. Celana, kaos, anduk, gantungan kunci, kipas, kenang-kenangan.
Dapat satu kardus, bawa ke hotel, beresin. HP saya hilang. Lupa ketinggalan. Ya udah. Pulang Jakarta besok beli lagi lah. Udah hilang ya wis. Jam 9:30 ada orang ngetok pintu. Saya buka, petugas hotel. Dan ada anak satu bawa HP saya. Ini HP saya, HP bapak ketinggalan di warung saya. Ayo, HP ketinggalan di warung Grobogan piye? Mari kita bangun masyarakat yang sidik. Siap? Siap. Mali'atun bil mahabba wal wi'am wal ukhuwati wassalam. Bangun persaudaraan, bangun kedamaian, bangun ketenangan masyarakat Grobogan khususnya menjadi contoh bagi masyarakat yang lain. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa innahum dhahabat akhlaqum dhahabu. Yang mengangkat derajatnya masyarakat Grobogan bukan agama, tapi akhlak. Akhlaknya baik, terhormat sampean. Akhlaknya buruk, jatuh nama Grobogan. Ada orang mau ke Grobogan, yang ditanyakan orangnya baik-baik enggak ya? Bukan agamanya apa, bukan. Orangnya baik-baik semua. Saya pernah ke sana, dompet saya ketinggalan di musola, rong dino masih utuh. Tong Grobogan tuh. Bukan tanya agamanya apa, akhlaknya bagus enggak? Jujur tidak. Ojo sampai suali saya mau ke Grobogan, orangnya baik-baik enggak? Waduh, hati-hati, maling semua di sana itu. Saya pernah sholat di masjid, sepatu hilang. Teman saya sepeda motor hilang. Tuh, yang menjatuhkan atau mengangkat atau menjatuhkan martabat Grobogan apa? Akhlak, bukan agama. Agamanya Islam kalau akhlaknya bejat, percuma itu. Ngoten nggih? Allah memuji Rasulullah bukan gantengnya, padahal yang ganteng. Bukan suksesnya, bukan hebatnya, akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Gak ada Quran kamu ganteng Muhammad, kamu pintar Muhammad, kamu sukses Muhammad, kamu hebat Muhammad. Gak ada. Tapi engkau sungguh berakhlak mulia. Sekap semata mawon, dengan berdasarkan Pancasila, mari kita pertahankan kerukunan, kesatuan dan persatuan NKRI. Insya Allah ila yaumil qiyamah. Syukran wa dumtum fil barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.